wabarakatuh. Saya Khairul, CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam, akan melakukan kegiatan pra-observasi pada Pak Dani Albert mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum melakukan observasi kelas, tentunya perlu melaksanakan pra-observasi dulu. Ya Pak Dani, Ya, Pak. untuk tujuan pembelajarannya apa kira-kira Pak Dani? Di sini di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dulu materi yang terakhir yaitu tentang menampilkan lawakan tunggal, yaitu sama dengan teks anekdot, Pak. Itu dapat menampilkan lawakan tunggal. Oke Pak Dani. Selanjutnya area pengembangan apa yang tak dicapai? Di sini siswa menampilkan lawakan tunggal Menampilkan lawakan tunggal atau berstand up komedi. Sebagai sarana menyampaikan kritik. Oke, selanjutnya strategi apa yang pada dipersiapkan untuk materi ini? Di dalam materi ini saya menggunakan strateginya itu blended learning. Nah, oke, cukup kita ini untuk kegiatan pra-observasi. Nanti selanjutnya kita lanjutkan kegiatan observasi di kelas. Oke, untuk waktunya nanti secepatnya kita laksanakan. Terima kasih Pak Dani ya. Coba. Jadi kalau saya kan jangan berbicara, hanya gunakan pakaian saja atau media saja yang digunakan, kan? Bukan gunakan celetukan yang mengundang gelak tawa. Jarang menggunakan. Tapi kalau menampilkan lawakan tunggal atau bermonolog atau sebagai stand-up komedi, yaitu hanya seseorang yang berdiri di atas panggung atau di depan kelas menjadi disaksikan oleh orang banyak atau disaksikan oleh umum dan bercerita tentang sebuah kelucuan. Yaitu kelucuannya terdapat pesan yang disampaikan. Contohnya misalkan Anda mengkritik teman Anda yang sukanya itu jarang mencuci kaki, atau itu bisa Anda kritik tentang tidak pernah cuci kaki. Kemudian teman Anda pergi yang tidak pakai deodoran. Kemudian teman Anda yang mungkin yang laki-laki bisa mencontoh lagi atau membuat teks monolog itu menyindir yang perempuan yang suka setiap hari bercermin. Itu bisa disampaikan. Cuma kan menyampaikannya melalui senyuman. Yaitu melalui kritikannya yang agak benar. Jangan sampai yang sarkasme. Sarkasme apa kan? Wajah sindiran yang wajah sindiran yang paling keras itu yang secara terang-terangan menyerang atau menyindir atau menghujat seseorang. Itu yang dinamakan dengan wajah sarkasme. Jadi Anda kalau di monolog atau lawakan tunggal ini memiliki 3 bahasa tutur yang kita pakai. Sebenarnya ada 4, namun yang 4 ini hampir sama kegunaannya dengan yang 3 itu. Kita bahas yang 3 saja. Yang pertama apa? Silakan dibaca oleh Asifa, silakan dibaca. Bagian ini biasanya versi informasi. Pada teks anekdot, berfungsi sama dengan ilustrasi. Contohnya yaitu anak saya itu sekarang liburan. Baiklah, terima kasih. Baiklah Anda, di sini sudah dibaca teman Anda. Yang pertama yaitu tentang setup, yaitu ayam atau dalam tulisannya
bacanya itu setup. Setup merupakan bagian tidak lucu yang berperan sebagai pengantar lelucon yang disampaikan. Bagian ini biasanya berisi informasi pada teks anekdot atau teks monolog, yaitu seperti setup berfungsi sama dengan krisis. Krisis masih ingat? Ada strukturnya 5, yaitu atraksi, orientasi, apa lagi? Setiap orientasi, setelah orientasi apa? Krisis, setelah krisis apa? Baru reaksi, setelah reaksi, baru kendala. Itu adalah bagian dari krisis juga. Di sini kalau teks monolog atau lapan tunggal, setup ini sama halnya dengan kata pengantar adalah, yaitu mengiring sebuah perkataan kepada puncak topiknya atau puncak komedinya. Yaitu kalau di sini contohnya, anak saya itu memang jarang liburan. Di sini kan tidak ada ketawanya, tidak ada lucu, tidak ada, cuma garingnya saja. Cuma kita pun juga tidak mengetahui kemana arah tujuan contohnya ini. Itu anak saya itu memang jarang liburan. Itu hanya berfungsi sebagai bis saja, sebagai setup saja. Yaitu sebagai kata pengantar untuk bagian lucunya. Dan juga berisi tentang informasi. Biasanya setup ini berkesinambungan antara poin pertama sampai dengan poin ke bawah. Yang tentang parts atau punchline akan dibaca oleh Febrianto. Parts atau punchline. Merupakan bagian yang mengandung unsur humor dan seharusnya mengandung tawa penonton. Pada bagian ini, komika tahu? Komika orang yang menyajikan lawan tersebut atau orang yang berbicara atau orang yang menampilkan monolog tersebut, itu dinamakan komika. Menyajikan kejutan atau reaksi sama dengan tangkapan. Reaksi jadi pos ronda. Di sini terletak kelucuannya itu adalah seorang bapak yang menceritakan nasibnya, itu kalau bagian orang lain atau orang tua lain bisa membawa anaknya itu pergi ke Dufan, melihat ada pasir, ada wahana, bisa bermain di sana, bisa bermain Lego. Kalau di sini bapak ini itu menceritakan nasibnya itu yang tidak mampu membawa anaknya. Contoh saja teksnya kan ada liburan di bangunan yang di teks yang sebelumnya. Di sini ada dia menjelaskan kalau anak orang lain membuat atau menyusun Lego menjadi sebuah mainan Lego anak. Sedangkan kalau anaknya menyusun Lego, itu Legonya berupa bentuknya dibuat kotak dan dicampuri dengan semen dan pasir. Kemudian terciptalah sebuah pos roda. Jadi titik ledaknya di sana. Kalau yang dikatakan sebagai punchline. Jadi kalau punchline adalah terdapat kritikan, itu mengkritik atau belang tawanya dari sana. Dia baru dikatakan sebagai punchline. Yang punchline ini adalah bunda. Kalau punchline ini sama dengan krisis atau komplikasi di bagian struktur yang maksudnya ada yaitu orientasi, komplikasi dan apa satu lagi? Satu lagi, oke. Orientasi, komplikasi dan evaluasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi sama dengan komplikasi, yaitu puncak titik gelap tawanya, yaitu pecahnya suasana. Biasanya yaitu membahas
dari tentang setup itu berkesinambungan, yaitu memberikan respon atas setup tersebut. Misalkan kalau setupnya anak saya itu juga memang jarang liburan, lalu disambung dengan pas atau pasnya. Jadi terdapatlah sebuah kalimat yang mengandung humor dan sindiran atau kritikan. Itulah yang dinamakan dengan setup atau punchline. Kemudian terdapat poin beat. Beat ini bukan motor ataupun beat yang lainnya. Di sini BIT-nya sebagai struktur. Beat ini adalah gabungan dari setup dan punchline. Ini kalau Anda gabung tulisannya dari setup dan punchline akan menjadi satu beat. Yang ini yang akan lebih banyak Anda gunakan, yaitu beat tersebut akan digabung-gabungkan akan menjadi sebuah teks, yaitu teks monolog. Itu kalau Anda sudah membuat teks monolog, Anda bisa bercerita di depan, itu menceritakan entah itu Anda mengkritik seseorang atau Anda menyampaikan pesan kepada seseorang juga bisa melalui struktur ini. Anda menyusunnya akan lebih gampang bagi Anda menyusun sebuah teks dengan menggunakan struktur. Misalkan kalau tidak ada struktur, Anda akan kewalahan menyusunnya, yaitu bisa jadi Anda membuat teks lucunya pertama di paragraf pertama lucu semuanya, di paragraf kedua baru setupnya atau kata pengantarnya, kemudian lucu lagi dan kata pengantar. Itu kan tidak sah kalau di dalam sebuah teks, tidak mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau aturannya Anda bikin kata pengantarnya ini sama dengan rangsangan, yaitu Anda merangsang seseorang tersebut agar mengikuti perkataan Anda sama dengan persuasif. Anda mengajak audiens Anda agar terpengaruh dengan perkataan Anda di setup. Kemudian langsung Anda berikan kejutan, yaitu kejutannya terdapat punchline. Di dalam punchline ini Anda akan menyebutkan yang namanya gelak tawa tersebut. Itu Anda ingin menyindir tentang pejabat boleh, tentang politik boleh, tentang sekolah boleh, tentang teman boleh, tentang guru boleh. Ya kan bisa. Namanya teks monolog. Anda bisa menyampaikan kritikan melalui senyuman. Itu senyuman berarti Anda mengkritiknya harus secara halus. Jangan boleh Anda mengkritik sesuatu berdasarkan sarkasnya saja. Jangan gunakan sarkas. Karena sarkas hanya untuk beberapa poin saja boleh yang sarkas. Tapi mulai jarang digunakan pada sarkas ini. Sampai di sini ada yang berada terkait 3 poin ini, yaitu kalau monolog ini, monolog sama dengan lawakan tunggal atau sama dengan stand up comedy. Contohnya kalau orang dari Minang, Prasteku tahu? Tahu. Nah, Prasteku adalah seorang komika, yaitu dia memulai karirnya melalui ajang kompetisi, yaitu stand up comedy. Dia adalah seorang komedian atau dari Minang, yaitu dari Padang. Dia sangat lihai dalam bermonolog, yaitu bisa mengkritik. Biasanya kan mengkritik pemerintahan, mengkritik kejahatan, itu bisa. Jadi Anda tidak dibatasi untuk mengkritiknya. Jadi inilah gunaan dari teks anekdot atau teks monolog. Jadi gunaan itu mengkritik seseorang atau mengkritik sesuatu kebijakan, namun Anda mengkritiknya secara halus atau menggunakan sindiran. Sampai sini ada yang ragu? Jika tidak, kita lanjutkan kepada presentasi yang kemarin. Masih ada yang tidak mengambil? Lanjut. Apa tadi masalah monolog? Penyajian lawakan yang menggambarkan seorang diri. Itu kalau monolog secara besarnya seseorang yang melakukan bercerita di depan halayak atau di atas panggung atau di atas pentas, yaitu menyampaikan sebuah ceritanya bisa merupakan kritikan ataupun masukan kepada seseorang, ataupun bisa menceritakan kejadian kita yang kekonyolan kita yang kita alami. Kita akan membacakan teks
teks anekdot yang berjudul baju yang termahal di Indonesia. Perkenalkan namanya Aditya. Aditya untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah selesai memberikan berkas-berkasnya, pencalon ke KPU, Aditya pergi dibuat ke Indonesia untuk melakukan kampanye sambil mendirikan suatu persaudaraan dan memberikan sumbangan kepada partai Tuhan. Negara Indonesia pidana, walau pernah jadi pejabat, tetap saja daftarnya pejabat. Ungkapan untuk pejabat negeri Kodama. Dan ada berikutkan itu bukanlah sikap seseorang, tetapi seekor keluarga luar rakyat. Mungkin dan senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut apakah ada pesan yang disampaikan? Apa kritikan yang disampaikan oleh MBSP tadi? Terkait yang disebut dia apa? Dia itu kritikan kepada pemerintah yang korupsi. Itulah sebuah kritikan terhadap seorang pejabat yang melakukan korupsi. Selanjutnya silakan Kempar. Kempar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji manis yang politikus. Seorang politikus terkenal dengan janji-janji manisnya saat kampanye. Setiap kali minggu tiba, dia berjanji akan seperti banyak orang yang apakah janji itu benar-benar terjadi. Di sebuah fakta kecil ada seorang politikus yang selalu mencalonkan dirinya tidak periode minggu. Setiap kali berkampanye dia berjanji akan membangun musola setelah dan seolah dan menunjukkan serta pengangguran warga sangat setiap kali menyertai janji itu. Setelah berhasil menang dalam pemilu, politikus tersebut jarang terlihat di lapangan. Warga yang sudah menunggu janji manisnya mulai bertanya. Namun tidak ada perubahan yang terjadi. Saat pemilu berjalan tiba, politikus tersebut kembali datang dengan janji baru. Kali ini dia berjanji akan memberikan bantuan langsung kepada setiap warga. Ada seorang warga berkata, mengapa kita harus percaya kepada itu? Bukankah janji itu seperti permen manis sebelum setelah pemilu selesai, warga menyadari bahwa janji politikus hanyalah janji kosong yang tidak pernah dilaksanakannya. Warga pun semakin percaya dalam memilih. Silakan relatifnya. Orang ini dijelaskan karena penilaian intonasinya ada. Intonasi Anda dinilai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan apa lagi? Usahakan baca Anda. Anda bacanya harus terdengar di khalayak umum. Harusnya terdengar oleh audiens. Jangan sampai Anda membaca hanya untuk diri Anda saja. Kalau Anda baca saja itu bukan tampil sebagai monolog atau sebagai membacakan teks anekdot. Menyontek saat ulangan. Jika diserta bagian cerah, murid kelas berhijaukan melakukan ulangan. Ulangan tersebut adalah ulangan matematika. Ulangan akan dilakukan pada jam bermula dari kelima sesudah istirahat. Mereka belajar matematika dengan guna bukti. Sebagai komika, sudah pasti Anda harus membaca. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada ini setelah kegiatan observasi kelas, tentunya kita ada pertemuan singkat yaitu pasca observasi. Iya, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Dani terkait pembelajaran di kelas. Apakah sudah baik prosesnya dalam pembelajaran? Jadi yang pertama ingin saya tanyakan Pak Dani, bagaimana perasaan Pak Dani terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya Pak, baik Pak. Di sini perasaan saya karena belum terbiasa yaitu melakukan observasi atau di dalam kelas, jadi ada rasa canggung atau gugup saat ada observasi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, palingan 20 menit hanya tidak, selebihnya sudah bisa membuat situasi lebih aman lagi Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak Dani ya. Iya Pak. Jadi bisakah diceritakan kembali area apa mana saja yang Pak Dani kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Pak Dani lakukan dalam pembelajaran? Baik Pak, untuk area yang saya kembangkan adalah siswa menampilkan lawak tunggal atau yang sedang booming sekarang, yaitu seperti stand up komedi atau stand up komedi. Siswa itu akan dibagi berkelompok dan diskusi dan menampilkannya di depan kelas Pak. Oke, baik Pak Dani. Jadi area pengembangannya pada keterampilan lawakan dan stand up komedi ya Pak Dani ya? Iya Pak. Nah, menurut Pak Dani sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Dani sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan atau tidak? Menurut saya sejauh ini saya melihat atau memperhatikan siswa Pak, di sini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun sedikit banyaknya masih ada kekurangannya Pak. Oke, kira-kira apa kendala pembelajaran proses pembelajaran di kelas Pak Dani? Di sini kendala yang saat ini saya hadapi yaitu kendalanya kemarin saja adalah masih ada peserta didik yang kurang efektif dalam kelompoknya dan juga sulit dalam mengatur waktu dalam proses pembelajaran Pak. Oke, itu kira-kira kendalanya Pak Dani ya? Iya Pak. Kira-kira untuk selanjutnya solusi apa yang tepat untuk menurut Pak Dani untuk menangani masalah tersebut? Di sini kemungkinan saya akan mencoba untuk menangani masalah ini. Yang pertama dengan memanggil siswa tersebut dan lalu menanyakan keadaan atau kondisinya, karena tidak melulu di lingkungan sekolah saja siswa itu menjadi malas, tapi ada faktor lain juga yang membuat siswa itu kurang aktif Pak. Terima kasih Pak Dani. Ya Pak. Sebelumnya Pak Dani sudah pernah melakukan observasi kelas dengan teman-teman yang lain atau sejawat yang lain. Bagaimana